Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Sarlifanti, Kepala SMA Sukma Bangsa Luxmawe, Provinsi Aceh. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik yang sudah saya laksanakan di SMA Sukma Bangsa Luxmawe dengan judul P5 SDGs Expo Pesta Inovasi dari SMA Sukma Bangsa Luxmawe untuk Bumi. Alhamdulillah, SMA Sukma Bangsa Luxmawe telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka sejak tahun 2022. Dalam implementasinya, salah satu program yang dijalankan adalah program Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau P5 yang bertujuan untuk membantu siswa menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam program P5, siswa didorong untuk menangani isu-isu yang relevan di lingkungan, misalnya tentang perubahan iklim. Perubahan iklim menjadi isu yang sangat global yang semakin mendesak untuk kemudian menjadi perhatian dari seluruh sektor, termasuk sektor pendidikan. Gen Z dalam hal ini memiliki peran utama dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Kenapa? Karena Gen Z lah yang akan mengalami dampak jangka panjang dari krisis perubahan iklim ini. Isu ini juga inspirasi dari keikutsertaan saya dalam workshop Developing Curriculum for Climate Change Education di Tampere University, Finlandia. Oleh karena itu, salah satu prioritas utama dalam pendidikan modern adalah memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya menjaga lingkungan, terutama implementasi P5 yang terintegrasi dengan Sustainable Development Goals atau SDGs. Proyek P5 dengan tema SDGs menjadi sarana strategis untuk membentuk karakter siswa yang peduli terhadap lingkungan dan perubahan iklim. Dalam konteks ini, siswa tidak hanya diberi pemahaman tentang masalah lingkungan, tetapi siswa juga berpartisipasi dalam kegiatan mitigasi perubahan iklim. Sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan pemahaman siswa. Untuk itu, melakukan survei guna mengetahui pemahaman siswa terhadap perubahan iklim dan mengidentifikasi kebutuhan siswa terkait pendidikan perubahan iklim itu penting untuk dilakukan. Tentu, dengan data yang akurat, sekolah dapat merancang program yang edukasi dan efektif dan relevan. Melalui survei yang dilakukan oleh SMA Sukma Bangsa Luxmawe, ditemukan bahwa mayoritas siswa telah memahami dampak langsung dari perubahan iklim. Namun, masih terdapat kesenjangan antara pemahaman tentang dampak perubahan iklim dengan tindakan nyata yang dilakukan. Oleh karena itu, penting melibatkan siswa dalam upaya mentransformasikan kesadaran menjadi tindakan nyata. Dan kegiatan P5 menjadi salah satu solusi efektif untuk mengatasi tantangan ini. Tentu dengan membekali Gen Z pemahaman dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi mitigasi perubahan iklim. Dalam praktik baik ini, saya sebagai kepala sekolah berperan dan bertanggung jawab untuk memberikan edukasi dan sosialisasi, serta merancang aksi nyata mengenai perubahan iklim. Sebagai kepala sekolah, saya juga harus berfokus bagaimana merealisasikan proyek P5 dengan tema SDGs Expo dapat terrealisasi adanya. Implementasi P5 ini itu juga menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama adalah tingkat kesadaran dan pemahaman siswa yang beragam, kemudian yang kedua adalah keterbatasan waktu. Namun kita meyakini dengan perencanaan yang matang dan kerjasama yang baik antara kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua, insya Allah dapat mengatasi tantangan ini dan menyelesaikan proyek dengan hasil yang memuaskan. Dalam menghadapi tantangan, langkah-langkah strategis perlu dilakukan untuk memastikan bahwa implementasi P5 dapat berjalan efektif. Langkah yang dilakukan adalah mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek yang berfokus pada penyelesaian masalah nyata di lingkungan anak-anak, di lingkungan siswa. Kemudian langkah berikutnya adalah dengan melakukan kolaborasi mata pelajaran, di antaranya matematika, sains, dan bahasa, untuk memberikan banyak manfaat bagi siswa dalam proses mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu mata pelajaran. Dalam proyek P5 yang bertema SDGs for Better Life, sekolah perlu melakukan langkah-langkah penting guna meningkatkan keterampilan abad ke-21 yang dibutuhkan oleh siswa seperti berpikir kritis, komunikatif, dan kemudian juga kolaboratif. Langkah pertama yang dilakukan adalah sekolah melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah terkait bagaimana pelaksanaan P5 yang akan dilakukan, kemudian juga mengajak seluruh warga sekolah untuk bekerja sama dalam mengurangi dampak yang ditimbulkan dari perubahan iklim. Kedua, pembentukan tim guru dan siswa.
Guru menjadi koordinator di setiap kelas, kemudian siswa dibentuk kelompok-kelompok kecil untuk memberikan kemudahan dalam diskusi. Langkah ketiga yaitu penentuan tema. Penentuan dan penetapan tema itu diberikan kebebasan kepada siswa dalam lingkup SDGs Expo. Anak-anak siswa memiliki kebebasan dalam memilih poin-poin tertentu di dalam SDGs. Dan tentu arahan dan masukan sebagai penguatan dari guru sebelum melakukan pengumpulan data tetap dilakukan. Langkah berikutnya, siswa melakukan persiapan untuk research, simulasi, dan pembuatan produk recycle. Dari hasil presentasi topik dan rencana kegiatan, kemudian siswa dibagi dalam 3 kelompok rencana aksi yang berbeda. Tahap berikutnya adalah tahap pelaksanaan. Kelompok A melakukan research atau penelitian untuk menghitung berapa jumlah emisi karbon yang dihasilkan dari objek penelitian yang telah ditentukan, yaitu warga sekolah dan masyarakat sekitar menggunakan carbon footprint calculator. Kelompok B mendapat kesempatan untuk melakukan simulasi dampak dari perubahan iklim. Bentuk simulasi yang dilakukan diantaranya adalah untuk mengukur kenaikan air laut, mengamati kenaikan air laut atau sea level, kemudian melihat kepunahan makhluk hidup, simulasi bumi tanpa lapisan ozon, dan kemudian water pollution. Kelompok C berkesempatan membuat produk biodegradable dari limbah dan produk energi terbarukan, seperti solar panel, kincir air, kemudian juga pembuatan pupuk, kompos padat dan cair, pembuatan lampu dari sampah plastik. Langkah berikutnya, siswa menyusun laporan dari hasil yang mereka peroleh untuk kemudian mereka presentasikan pada kegiatan SDGs Expo for Better Life. Langkah yang dilakukan adalah evaluasi dan refleksi. Tentu setelah proyek selesai dipamerkan dalam kegiatan Expo, siswa melakukan evaluasi dan refleksi terhadap apa yang telah dilakukan dan terhadap apa yang telah dipelajari. Untuk mewujudkan proyek P5 bertema SDGs ini tentu membutuhkan berbagai sumber daya yang saling mendukung. Sumber daya manusia, sumber daya material, sumber daya finansial, sumber daya teknologi, dan kesemua sumber daya tersebut menjadi satu kesatuan untuk dapat melaksanakan SDGs Expo. Proyek P5 SDGs Expo yang kami lakukan telah memberi dampak yang signifikan. Peserta SDGs Expo merasa teredukasi dan termotivasi untuk melakukan perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu faktor kunci keberhasilan proyek ini adalah perencanaan yang matang dan kerjasama tim yang solid. Dengan membagi tugas dan tanggung jawab, kami dapat menyelesaikan semua kegiatan dengan efektif. Selain itu, pemilihan tema P5 SDGs Expo yang relevan dengan kondisi lingkungan juga menjadi daya tarik tersendiri bagi warga sekolah dan masyarakat. Dengan harapan besar, proyek P5 SDGs Expo dapat memberikan banyak pembelajaran bahwa betapa pentingnya kolaborasi, kreativitas, serta ketekunan dalam mengelola dan juga menyelesaikan suatu masalah. Dan dampak ini dapat dirasakan oleh seluruh warga sekolah sehingga seluruh warga sekolah teredukasi terhadap bahaya dampaknya perubahan iklim dan seluruh warga sekolah juga dapat merasakan kebermanfaatan dari adanya P5 SDGs Expo. Demikian yang dapat saya sampaikan praktik baik dari SMA Sukma Bangsa Luxmawi. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.